kolaborasilah. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini merupakan praktik coaching supervisi akademik. Supervisi akademik ini terdiri dari 3, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan coaching supervisi akademik ini, saya akan meng-coaching rekan sejawat saya bernama Ibu Rahmita. Kepada Ibu Rahmita, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rahmita. Saya adalah guru Kebayoran Lama Selatan 11 kelas 4. Terima kasih Bu Mita. Apakah Ibu Rahmita ada waktu untuk perbincangan kita kali ini? Ya tentu saja. Kebetulan waktu istirahat saya. Ya, terima kasih Bu Mita. Sama-sama. Ya, untuk supervisi akademik pertama kita yaitu akan mengadakan praobservasi. Nah, untuk praobservasi ini saya akan melihat terlebih dahulu tentang persiapan Ibu Mita pada sebelum tahap observasi. Kira-kira dari Ibu Mita sendiri itu apakah sudah siap untuk observasi kita nanti, dan bagaimana tujuan pembelajarannya? Kira-kira isinya apa saja Ibu Mita? Insya Allah besok saya akan mengajar tema 9, subtema 3, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Itu tentang sumber energi alternatif. Jadi tujuannya itu nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dijadikan energi alternatif, serta bisa menjelaskan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam demi kepedulian bersama. Ya, berarti dapat disimpulkan ada 2 ya Bu. Pertama yaitu sumber energi alternatif, kemudian juga usaha untuk pelestarian lingkungan. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan pembelajaran Bu Mita sebelumnya dan pengembangan apa yang dilakukan? Kalau pembelajaran sebelumnya terus terang nih saya kebanyakan ceramah, ya lebih banyak ceramahnya, kemudian tidak menggunakan media pembelajaran, hanya ceramah aja, sehingga nilai-nilai anak itu lebih banyak, mayoritas itu di bawah nilai rata-rata. Oh, jadi Bu Mita kemarin belum menggunakan media pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira ke depan ingin menggunakan media pembelajaran apa ya Bu? Saya sih rencana yang sudah saya siapkan itu ingin memakai media pembelajarannya PowerPoint ya, pastinya dengan segala yang dibutuhkan, laptop, infocus yang sudah tersedia di kelas, dengan pembelajarannya memakainya berdiferensiasi, yakni membedakan siswa berdasarkan pakai gaya belajar ya. Gaya belajarnya itu gaya belajar kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Ya, jadi pengembangan kedepannya Ibu Mita akan menggunakan media PowerPoint dan juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, betul. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan Ibu? Insya Allah hari Jumat ya, besok Jumat tanggal 26 Mei. Oh iya, baik. Jadi jam pertama ya, jam pertama. Jam pertama ya. Iya. Ya. Ya. Semoga nanti besok hari Jumat ya Bu, tanggal 26 Mei ya. Iya. Ya. Baik, saya sudah tidak sabar nih melihat observasi di kelas Bu Mita. Sepertinya menarik sekali ya. Siap, insya Allah. Ya, jadi dengan observasi nanti semoga pembelajaran di kelas akan bertambah baik, kemudian juga mengarah ke pusat kepada siswa. Iya. Ya. Baik Bu Mita, sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih Bu Mita atas waktunya. Sama-sama Bu Mita. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
makanya dibuat sebagai energi alternatif ya. Kemudian nanti dari sini kita belajar, setelah belajar energi alternatif, kalian tuh bisa lebih hemat, bisa mengetahui melestarikan sumber energi alternatif jika sewaktu-waktu energi yang tidak dapat diperbarui akan habis. Ya, contoh energi yang tidak dapat diperbarui itu apa? Batu bara. Bahan tambang. Bahan tambang. Bahan tambang itu semuanya yang ada di dalam iya, minyak bumi itu bahan tambang. Fosil karena kenapa cepat habis jika digunakan terus-menerus? Karena persediaannya terbatas, memerlukan waktu yang lama. Lama untuk apa? Memprosesnya. Misalkan dari fosil ya. Dari fosil itu dari tulang hewan kan lama kan? Selama jutaan tahun, ratusan tahun agar terjadinya sumber tambang lagi. Ya, anak-anak, hari ini teman kamu yang tidak masuk siapa? Kenta dan Kezia, kita doakan Kenta dan Kezia semoga cepat sembuh karena mereka sakit hari ini. Ya, iya kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan bisa bersama kita lagi kumpul di sekolah lagi ya. Kemudian lanjut sini. Kayanya negeriku. Sebelum kita belajar kayanya negeriku, ya karena negeri Indonesia itu kaya, kita nyanyi dulu yuk rayuan pulau-pulau. Ya. Ayo ya 1, 2, 3. Ada yang auditori, lebih senang mendengar. Ada yang kinestetik, lebih senang bekerja. Bekerja itu bisa menggunting, pokoknya dia ngelihat benda-bendanya. Oke, luar biasa anak guru hari ini. Kemudian sebelum kita lanjut nih, nanti kita biasa ya, Bu Guru akan menjelaskan satu-satu. Yang auditori akan mendengar dengan baik sebelum Bu Guru kasih soal ya. Mendengar dengan baik tentang materi sumber energi alternatif. Kemudian yang visual bisa kalian lihat nanti yang sudah Ibu bagikan lembarnya kepada kalian tadi ya. Ya, nanti kalian baca di situ.
Ya, yang kinestetik sudah disiapkan gambar-gambar yang harus kalian ikuti, mana yang disebut energi alternatif dan lain-lain. Oke, yang visual silahkan kalian membaca kertasnya materi yang sudah ibu berikan. Ayo silahkan membaca. Seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Pribadinya lambat Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susanti. Saya akan mengcoaching supervisi akademik tahap pasca observasi dengan rekan sejauh saya, Ibu Rahmita. Selamat siang, Ibu Mita. Sekarang ini kita akan sudah masuk ke dalam tahap pasca observasi. Dalam tahap pasca observasi ini kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu. Nah, Ibu kemarin mengajar di kelas 4 untuk mata pelajaran IPA. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan ya untuk pertemuan kita saat ini setelah observasi kemarin, Bu? Ya, terima kasih Bu Dian. Saya ingin ingin mengetahui gitu, apa kekurangan saya saat mengajar kemarin dan bagaimana memperbaikinya menurut Bu Dian. Terima kasih telah meng-hosting saya. Jadi dengan itu saya kan bisa mengetahui kelemahan diri saya sama kelebihannya. Oh iya, kemarin kalau saya lihat dari pembelajaran Bu Rahmita itu pada saat observasi sebenarnya sudah bagus ya Bu. Ibu sudah menggunakan media PowerPoint dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira menurut Ibu mengalami kesulitan tidak kemarin? Apa kekurangannya? Kalau kesulitan sedikit ya, karena kan anak-anak sudah beberapa kali dilakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar ya. Mungkin ada mata pelajaran yang diferensiasinya tidak sesuai gaya belajar, tapi tingkat kemampuannya. Tapi kemarin berdasarkan gaya belajarnya tuh saya lihat juga anak-anak lebih antusias, sehingga saya lihat dikasih tugas itu nilainya yang KKM itu sedikit sekali gitu, bahkan cuma 10% gitu kan, 20%. Kalau yang lainnya sudah di atas KKM. Dan untuk diri saya sendiri tuh ngajarnya tuh lebih semangat karena kita bisa menggunakan sarana prasarana yang ada dengan kemampuan yang optimal, misalkan PowerPoint yang ada kita kembangkan sehingga kita bisa meningkatkan
kemampuan diri kita lagi gitu. Dan lebih seru aja dengan pengelompokan ini karena kan anak-anak gaya belajarnya kan jadi sama, jadi kita menerangkan setiap kelompok itu dengan jenis berbeda-beda, jadi banyak beragamnya. Oh iya. Berarti dari pembelajaran berdiferensiasi kemarin anak-anak lebih banyak yang mengerti ya Bu daripada yang biasanya sebelumnya kan tidak menggunakan media PowerPoint. Jadi dengan menggunakan PowerPoint anak-anak pembelajarannya lebih meningkat dan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi anak-anak lebih paham ya Bu ya. Iya Seperti itu betul ya. sekali Bu Dian. Jadi mungkin dengan ini saya ingin refleksi diri lagi, mengembangkan kompetensi lagi untuk peningkatan hasil belajar pada siswa dengan gaya belajar yang berdiferensiasi pembelajarannya. Ya bagus sekali ya Bu Mita, jadi anak-anak lebih paham ya. Nah untuk yang akan datang kira-kira Bu Mita ingin mengembangkan menggunakan media apa lagi ya selain PowerPoint? Banyak sih, saya pengen meskipun sekarang sudah tidak pandemi, saya ingin tetap masih ada misalkan tugas-tugas PR atau latihan di sekolah yang harus ada pengembangan lagi. Saya ingin membuat kuisis ya. Anak-anak kemarin sudah dilaksanakan kuisis juga, tapi nanti besok dalam bentuk kuisis, word wall ya, banyak banget tuh pembelajaran yang menggunakan media gitu. Jadi anak-anak sambil bermain gitu, tidak hanya bermain handphone untuk bermain game itu kan, jadi pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk seperti game gitu, jadi menambah wawasan anak. Ya, jadi selain media PowerPoint yang digunakan, Bu Mita ingin menggunakan pembelajaran dengan kuisis. Nah dengan kuisis ini nanti pasti lebih seru lagi ya, anak-anak juga pasti lebih paham ya. Kuisis, word all gitu Ya. kan. Kira-kira pengembangan apa lagi yang akan Ibu Mita lakukan untuk pengembangan diri supaya lebih meningkat? Saya pastinya untuk diri saya sendiri ya. Kan kalau gurunya untuk mengembangkan diri, nanti kan hasilnya untuk anak ya. Pengembangan untuk anak, saya akan melakukan pelatihan-pelatihan jika ada pelatihan online ataupun secara luring. Insya Allah saya ingin mengikuti gitu untuk pengembangan diri saya sendiri biar nggak ketinggalan zaman juga. Terus anak-anak disesuaikan dengan apa sih kesenangan anak sekarang gitu kan, dengan gaya belajar mereka. Kira-kira kapan ya Bu ya itu akan dilaksanakan? Dalam secepatnya ya. Oh iya, Bisa baik, cepat. bagus sekali nih Bu. Jadi kita sebagai guru sama-sama lebih berkembang lagi dan nanti pembelajaran pasti akan lebih baik lagi ya Bu ya. Itu Iya. pasti, insya Allah. Ya terima kasih Bu Mita sudah sharing dengan saya. Semoga nanti kita ke depan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Mita. Sama-sama, terima kasih juga Bu Dian. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar